Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam setiap hembusan napas kita. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya kebenaran, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat cahaya guru yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan yang sempurna, rezeki yang melimpah tanpa henti, serta hidup yang dipenuhi ketenangan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas satu amalan ringan yang bisa menjadi pembuka pintu rezeki dari segala arah. Sebuah doa yang oleh sebagian orang disebut sebagai doa keramat, karena meski hanya dibaca 3 kali, dengan izin Allah, ia mampu mendatangkan keajaiban dalam hidup kita. Sahabatku, hidup di dunia memang tidak lepas dari ujian. Ada yang diuji dengan kekurangan rezeki, terlilit utang, usaha yang stagnan, atau bahkan kehidupan rumah tangga yang terus dirundung masalah. Tapi di balik semua itu, Allah selalu menyediakan jalan keluar. Hanya saja, kita sering lupa mengetuk pintunya. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa siapa saja yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Maka, kuncinya ada pada kedekatan kita dengannya. Sahabat cahaya guru, jangan pernah remehkan kekuatan doa. Karena doa bukan sekadar permintaan, tapi bukti bahwa kita ini lemah, dan kita butuh Allah dalam segala hal. Doa adalah senjata orang beriman. Amalan yang bisa diamalkan secara rutin, mudah dilakukan, tapi memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Langkah pertama, bacalah istighfar ini sebanyak 33 kali setelah sholat fardu. Astagfirullahal Asim alasi la ilaha illahu wal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Makna istighfar ini sangat dalam. Dengan istighfar, kita tidak hanya meminta ampunan dosa, tapi juga membuka pintu langit agar rahmat dan rezeki Allah mengalir kepada kita. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12 bahwa jika kita memperbanyak istighfar, maka hujan akan diturunkan, harta dan anak akan diberi, dan kebun serta sungai akan dilimpahkan. Langkah kedua, lanjutkan dengan membaca doa berikut sebanyak 3 kali. Allahumma aknini bihalalika, an haramika, wa aknini bifadlika, aman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki halalmu dari yang haram, dan kayakan aku dengan anugerah-Mu dari selain-Mu. Doa ini merupakan permohonan agar kita dicukupkan oleh Allah, tidak bergantung pada makhluk, dan dijauhkan dari rezeki yang tidak berkah. Berikut cara terbaik untuk mengamalkan doa ini. Bacalah setelah setiap sholat fardu, subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Lakukan dengan hati yang hadir, khusyuk, dan penuh keyakinan. Jangan sekadar mengucapkan di lisan, tapi hadirkan dalam hati bahwa kita benar-benar memohon pada Allah. Bila mampu, iringi amalan ini dengan sedekah, meskipun hanya sedikit. Karena sedekah mempercepat terkabulnya doa. Jangan lupa berbuat baik kepada orang tua, karena ridha mereka adalah pintu rezeki juga. Niatkan semua ini hanya karena Allah, bukan semata karena dunia.
Karena siapa yang mencari dunia, bisa jadi tak mendapatkannya. Tapi siapa yang mencari akhirat, maka dunia akan mengikuti. Mengapa amalan ini sering disebut keramat? Karena banyak yang sudah membuktikan keberkahannya. Bukan karena lafaznya yang sakti, tapi karena hati yang berserah sepenuhnya kepada Allah lah yang membawa keajaiban. Ada yang awalnya bingung bayar kontrakan, tapi setelah istiqomah mengamalkan doa ini, justru diberi rezeki tak disangka. Ada juga yang awalnya kehilangan pekerjaan, lalu beberapa hari setelah mengamalkan, mendapat tawaran kerja baru dari relasi lama yang tak pernah diduga. Semua ini menunjukkan bahwa doa yang tulus, istiqomah, dan dibarengi usaha akan membuahkan hasil. Mungkin bukan hari ini, bukan esok, tapi pasti di waktu yang terbaik menurut Allah. Allah lebih tahu kapan dan bagaimana cara terbaik menjawab doa-doa kita. Sahabat, izinkan saya bercerita tentang seorang bapak dari Yogyakarta. Ia memiliki beban utang hampir 200 juta. Ia sudah menjual sebagian barang, namun utangnya belum selesai. Suatu hari, ia menonton video tentang amalan ini, dan memutuskan untuk mengamalkannya selama 40 hari berturut-turut. Setiap selesai sholat, ia membaca istighfar dan doa tadi dengan sepenuh hati. Ia juga menambahkan sedekah Rp1.000 setiap hari, dan tidak pernah berhenti berharap pada Allah. Apa yang terjadi? Hari ke-25, ia mendapatkan telepon dari saudara jauh yang tak pernah ia hubungi selama bertahun-tahun. Ternyata saudaranya tersebut ingin membantunya melunasi sebagian utangnya sebagai bentuk balas budi atas bantuan lama. Hari ke-40, ia mendapat kabar bahwa mantan rekan bisnisnya ingin bekerja sama kembali dalam proyek yang ternyata menghasilkan cukup besar. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, utangnya yang menggunung bisa lunas, dan usahanya mulai kembali berjalan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keajaiban datang bagi mereka yang yakin, sabar, dan istiqomah. Sahabat Cahaya Guru yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Lunaskanlah semua utang-utang kami dengan cara-Mu yang paling indah. Lapangkan jalan hidup kami, jauhkan kami dari kesulitan dan kebingungan. Jadikan hati kami selalu bersyukur, dan jangan palingkan kami dari rahmat-Mu walau sekejap mata. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, silakan tekan like, tinggalkan komentar positif, dan bagikan kepada kerabat agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Insya Allah, kita bertemu lagi dalam video selanjutnya yang penuh hikmah dan amalan harian dari Cahaya Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.